Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan dicurahkan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mendapat kesempatan untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita boleh dan bisa menikmati hadirnya Tuhan dalam ibadah kita pada saat sore hari ini. Mengawali ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan layak dipuji. Bapakku yang di surga, yang ku sembah dalam Yesus, Roh-Mu yang menopangku, ku muliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, besar dan layak dipuji. Ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ya Tuhanku, ku rindu menyembah-Mu. Curahkanlah urapan-Mu mengalir di hidupku. Allahku, ya Tuhanku, ku rindu menyembah-Mu. Curahkanlah urapan-Mu mengalir di hidupku. Dengarlah kerinduan kami yang rindu untuk membawa kehidupan ini untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapakku yang di surga, yang ku sembah dalam Yesus, Roh-Mu yang menopangku, ku muliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, besar dan layak dipuji. Ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Allahku, ya Tuhanku, ku rindu
menyembahmu, curahkanlah urapanmu mengalir di hidupku. Bapakku yang di surga, yang ku sembah dalam Yesus, Roh-Mu yang menopangku, ku muliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, besar dan layak dipuji. Ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi ku bermazmur, ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas kehidupan kami, sehingga lidah bibir kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, Engkau besar, Engkau agung, Engkau layak untuk dipuji. Sungguh hati kami bermazmur dan bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Tuhan izinkan bagi kami terjadi. Kalau kami ada hingga saat ini, kami masih boleh hidup dan menikmati kehidupan yang Engkau berikan. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Allahku. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dicurahkan melimpah atas kehidupan kami, yang senantiasa menggairahkan kehidupan kami untuk hidup dalam suasana penyembahan, yang senantiasa kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kami. Dan kiranya Engkau berkenan untuk kami boleh menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami dalam suasana ibadah doa penyembahan. Pakai kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik, backing vokal, seluruh CCTV dengan semua petugasnya. Biar semua pemakaian Tuhan atas mereka semua terjadi untuk mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati sidang jemaat-Mu. Juga hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online, kami bersama-sama diberkati Tuhan. Kami alaskan doa permohonan kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah sore hari ini kita semua bersama-sama dilawat oleh Tuhan. Ketika Tuhan melawat kita semua, biarlah kita semua berkenan untuk merendahkan diri, membuka hati, menyerahkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang lapar, haus, dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku.
bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, isilah Tuhan bejana hidupku, bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi katakan, isilah Tuhan, isilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, bejana hidupku. Isilah bejana kehidupan kami dan puaskan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dahaga jiwaku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Di tengah-tengah situasi mungkin masih ada yang mengalami penderitaan. Bahkan beberapa keluarga di antara kami, jemaat ini Tuhan, Kristus Gembala, Kristus ajaib, mengalami duka cita. Tapi jika kami menyanyikan lagu ini, hanya ini yang menjadi iman dan pengharapan kami. Satu-satunya firman Tuhan, roti kehidupan, mengisi dahaga kami. Kalaupun penderitaan itu bagaikan dahaga yang sampai mengancam nyawa Tuhan, tetap iman dan harapan kami satu-satunya adalah firman, roti kehidupan itu Tuhan. Sebab setelah kami lepas dari dunia fana ini, jelas tujuannya. Kalau kami hanya mengandalkan dan berimankan kepada roti kehidupan, maka jelas kami akan diterima dalam kehidupan yang abadi itu, bersama-sama Engkau selama-lamanya. Terima kasih untuk pujian ini. Terima kasih kalau kami boleh mengagungkan Engkau, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kemudian kami siapkan untuk menerima roti kehidupan firman Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini.
Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur saya boleh menikmati lagu pujian yang awal dikatakan, kuduslah Engkau Tuhan besar dan layak dipuji, ku bermazmur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu. Memang kita akan merenungkan tentang mazmur. Dari Mazmur pasal yang ke-22. Ini adalah mazmur yang termasuk mazmur ratapan, mazmur keluhan. Suatu seruan, suatu teriakan, minta tolong, bahkan merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan meninggalkan pemazmur. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan lebih dari manusia, siapapun manusia, petinggi, raja, presiden yang bisa memperhatikan rakyatnya. Tuhan melebihi semuanya itu. Hanya sesaat saja. Beberapa waktu yang lalu viral seorang suster ketika Bapak Presiden ada di Papua untuk PON yang diselenggarakan di sana. Seorang suster itu berteriak, Bapak di tepi jalan. Seorang diri dia. Suster lagi wanita. Sekuat apa dia berseru, tetapi ternyata seruannya terdengar. Dan Bapak Presiden menghentikan mobil dinas kepresidenannya. Suster ini kemudian ada yang mendorong, ayo lari suster, itu berhenti, ayo lari ke sana suster. Suster ini berlari. Bukan itu saja, Bapak Presiden tidak hanya membuka kaca jendelanya, tapi Bapak Presiden membuka pintu, turun menyambut suster ini. Ini sangat luar biasa kalau presiden di dunia bisa berbuat seperti itu. Apalagi Allah kita yang kepadanya kita bermazmur, bersyukur. Mazmur pasal 22 ini diawali dengan ayat 1. Coba lirik ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ya, Rusa di Kala Fajar ditulis oleh Daud. Dan tidak sadar kalau Daud menulis ini memang berdasarkan pengalamannya sendiri. Saat dia menghadapi kesesakan yang sedemikian menghimpit dia. Bahkan sampai mengancam nyawanya. Tetapi mazmur yang ditulis ini ternyata bernubuat. Bernubuat sampai ke zaman Esther. Di mana di situ ada hari raya Purim. Dan dalam setiap hari raya Purim menurut tradisi Yahudi, maka Mazmur 22 ini dinyanyikan. Tidak sampai di situ. Mazmur 22 ayat yang kedua, lirik yang kedua, diserukan Yesus di atas kayu salib. Berarti Mazmur 22 ini sangat relevan bagi kita yang sudah diselamatkan. Karena itu apapun keadaan kita, mari kita jangan berputus asa. Kalau kita melihat Mazmur ratapan ini, dari ayat 2, liriknya ayat 2 sampai 20, itu sepertinya lirik dari orang yang gubahan mazmur, dari orang yang putus asa. Sudah tidak ada harapan. Tapi perhatikan di ayat 20 sampai 22. Perubahan. Pemazmur ini, Daud ini berpengharapan. Dan yang luar biasa ayat 23 sampai 25. Yang akan kita renungkan ini di ayat 23 sampai 25. Itu ajakan untuk memasyurkan dan memuji Tuhan. Seperti lagu kita yang pertama ini. Kuduslah Engkau Tuhan besar dan layak dipuji. Ku bermazmur dan bersyukur untuk kebaikan. Walaupun mungkin keadaan belum terselesaikan. Ancaman maut belum bisa dihindari. Tetapi pemazmur ini, Daud ini, di tengah-tengah keputusasaan dia berpengharapan dan dia mengajak
untuk memuji Tuhan. Hari Raya Purim itu membuktikan. Kalau kita lihat Hari Raya Purim, coba kita akan membaca dalam kitab Ester pasal 9 ayat 24 sampai 26. Ester pasal 9 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya Hamam bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Ya, genosida, rencana genosida, satu etnis, satu bangsa mau dilenyapkan semuanya. Israel selalu menghadapi ini dari masa ke masa. Di masa Ester, kemudian di masa Nazi berkuasa di Jerman, genosida, juga di tempat-tempat yang lain. Tetapi ayat selanjutnya, coba perhatikan. Akan tetapi, ini terjadi suatu kontras, suatu kebalikan. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya, maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. 26a. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Disebut Purim. Dibalikkan. Sudah diundi, sudah diplot, ya, sudah direncanakan begitu matang, mau digenosida, dibinasakan seluruh etnis Yahudi. Tapi terjadi suatu kebalikannya. Maka kemudian Tuhan layak dimasyurkan dan dipuji. Karena dia sudah mengubah bangsa Yahudi itu seperti rusa. Kalau kita baca terjemahan yang baik, maka ini rusa betina yang menanti fajar. Di tengah kegelapan, kepekatan malam, menghadapi ancaman genosida. Rusa betina ini menanti fajar. Ester 3 hari, dia berpuasa, mengajak seluruh orang Yahudi di berbagai wilayah itu berpuasa, mempertaruhkan nyawanya. Ester menghadap raja dan di situ terjadi suatu pembalikan. Seperti rusa betina melewati malam pekat. Kemudian dia sampai kepada fajar. Demikian bangsa Israel. Orang-orang Yahudi melewati malam pekat genosida. Genosida itu Tuhan menerbitkan fajar pertolongan bagi mereka. Purim. Ini sangat luar biasa. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin penderitaan kita sepertinya sudah sampai ke maut, mendekati maut. Kita depresi, kita ditekan dan sebagainya. Seperti firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, yang barusan sampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Mulyono. Penderitaan. Tapi itu justru menjadi suatu introspeksi bagi diri kita. Untuk bertobat ya, tetapi introspeksi juga. Bahwa kita harus tetap beriman, berharap kepada Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai fajar itu menyingsing. Dan kita boleh bersyukur dan kita boleh memuliakan Dia. Mari kita mulai renungkan lirik-lirik di ayat 23 sampai 25 ini. Ayat yang ke-23, tolong dibaca. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya, terima kasih. Memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Siapa yang harus memasyurkan? Kenapa harus memasyurkan? Karena kita sudah diselamatkan dari rencana genosida
pembunuh manusia dari semula, iblis. Sudah disampaikan juga dalam ibadah minggu. Di Kejadian pasal 3 itu iblis itu menipu. Sehingga semuanya dikutuk, berada di bawah hukuman. Dan semuanya, baik seluruh ciptaan manusia dan ciptaan dan bumi ini, menuju kepada kematian, pelan-pelan menuju kematian. Semua akan binasa lenyap menuju kepada kematian. Iblis punya rencana genosida, tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Oleh siapa? Korbannya. Sehingga kita bisa berpengharapan, kita bisa menikmati fajar pagi, baik dalam kehidupan sementara di dunia ini, pertolongan-pertolongan Tuhan, tetapi juga fajar pagi kekal selama-lamanya kelak. Ini merupakan suatu pengalaman yang utama dari pertolongan-pertolongan yang lainnya. Dari berkat-berkat yang bisa kita terima dalam hidup ini. Ini berkat yang terbesar, terutama. Ini pengalaman supranatural yang lebih dari apapun juga. Ada banyak orang mendambakan mengalami pengalaman supranatural, bisa melihat Yesus, bisa mendengar suara Allah. Tetapi keselamatan dari genosida yang akan dilakukan oleh pembunuh manusia sejak semula, itu pengalaman supranatural yang tiada taranya, melebihi dari apa yang mau diinginkan oleh manusia siapapun. Sebab ini membawa kita kepada kekekalan fajar yang kekal itu. Karena itu lirik ayat 23 dari Mazmur 22 ini dikutip. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Iya, kita orang yang diselamatkan kemudian dikuduskan. Tetapi coba kita perhatikan ayat 12, ini yang dikutip. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Nah ini, penulis Ibrani mengutip dari Mazmur 22 tadi. Ayat yang ke-23 tadi. Kemudian ini dialihkan. Kalau pemazmur itu yang menulis Daud, ini dialihkan kepada Yesus Kristus. Karena itu kemudian penulis surat Ibrani melanjutkan dalam ayat yang ke-12. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Nah, aku akan menaruh kepercayaan ini yang tidak boleh hilang. Seberat apapun penderitaan kita. Aku katakan secara pribadi sekarang bersama saya. 1, 2, 3. Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Apa alasannya? Lanjutkan. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Apa keistimewaan dari anak-anak yang diberikan Allah kepadaku? Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini pembunuh manusia semula merencanakan genosida, bukan hanya satu etnis, tapi seluruh etnis di dunia, seluruh anak keturunan Adam. Bahkan ketika Tuhan membaharui bumi dengan air bah, Nuh punya anak-anak, mereka juga terancam untuk digenosida oleh pembunuh manusia sejak semula, oleh iblis ini. Terancam oleh maut itu. Ayat 15.
Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, ini kita aminkan. Kalau perhambaan maut sudah dibebaskan dari kita, apa artinya penderitaan yang sementara ini saja? Apa artinya? Di atas kayu salib, Yesus mengutip Mazmur 22 lirik di ayat yang kedua. Mari kita kembali. Kita kembali. Lirik yang kedua. Mazmur 22. Mazmur 22, ya ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini dikutip oleh Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukan seruan keputusasaan. Yesus mengutip ini untuk mendeklarasikan sejak ia di atas kayu salib, tidak ada seorang pun manusia, etnis apapun juga, harus kembali menyerukan keputusasaan seperti itu. Dia sudah menanggung semuanya. Dia mati. Dan pada hari ketiga, fajar pagi hari ketiga, dia bangkit. Saat itu semua orang percaya. Tidak perlu lagi kemudian putus asa. Tidak perlu lagi kemudian merasa, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa ini harus begini? Kenapa ini? Tidak perlu lagi. Atas kayu salib itu. Dan kebangkitannya pada hari ketiga pada fajar pagi itu. Menyelesaikan semua persoalan ini. Sekarang kita yang sudah diselamatkan. Ada suatu ajakan. Mari kita memuji Tuhan. Kembali di ayat 23. Mazmur 22 ayat 23. Kembali kita baca. Mari kita baca. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Iya, di tengah-tengah jemaat. Ini kata kerja dalam bahasa Ibraninya, kata kerjanya itu namanya pil imperfect. Pil imperfect itu bisa intensif, bisa juga sederhana, tapi akan dilakukan terus menerus. Maka kalau kita sudah diselamatkan dari maut, dari genosida oleh pembunuh manusia sejak semula, iblis itu. Apapun keadaan kita, biarlah kita bisa bermazmur bagi Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Sekalipun dengan cara yang sesederhana bagaimanapun juga. Orang tua, ayah, ibu memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga anak-anaknya. Serius, walaupun dengan cara yang sederhana. Intensif, sungguh-sungguh. Dan ini terjadi secara otomatis. Begitu kita mengingat kurban Kristus, otomatis sudah. Otomatis kita akan bisa memasyurkan nama Tuhan. Di hadapan sesama saudara kita, apapun keadaannya. Dan yang dimazmurkan itu namamu, nama Tuhan. Coba kita baca di ayat yang ke-24a saja. Ayat 24a, Mazmur 22. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Iya, kamu yang takut akan Tuhan. Di situ kalau kita perhatikan Tuhan, huruf besar semua. Singkatannya adalah di dalam penulisan Ibrani ada YHWH. YHWH ada dua, ada Elohim, ada Adonai. Tapi di sini karena ada games,
Ya, karena ada tanda vokal A di bawahnya itu, di bawah huruf yang ketiga, maka orang Ibrani ketika ketemu ini, maka dia membacanya dengan Adonai. Itu Tuhan, itu penguasa segala yang ada. Kita baca liriknya di ayat yang ke-29. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Nah, ini kita aminkan. Sehingga kalaupun ada tekanan-tekanan, kita bersyukur di Indonesia tidak ada tekanan-tekanan dari pemerintah. Malah di masa pandemi pemerintah berusaha mengucurkan dana, seluruh dana diarahkan untuk menyelesaikan masalah pandemi. Dan Indonesia sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tapi kalaupun mungkin ada hal yang masih menekan hidup kita, siapa yang melakukan? Kuasa kegelapan. Atau kan mungkin ada persoalan-persoalan di dalam nikah yang menekan hidup kita. Siapa yang melakukan? Kuasa kegelapan. Bukan suami, bukan istri. Walaupun tampaknya suami mungkin menekan kasar kepada istri. Atau mungkin istri mau memenangnya sendiri. Tapi di balik itu kita harus melihat. Ada penguasa di udara yang melakukan semua itu. Dan kita harus waspadai. Di balik segala persoalan dalam pekerjaan, dalam apa saja. Dalam bisnis, dalam apa saja. Bukan manusia yang berkuasa itu. Manusia yang berkuasa yang menekan kita. Itu bukan apa-apa dibanding dengan Adonai. Yang sudah menang atas maut. Yang sudah meremukkan kepala ular iblis itu di atas kayu salib. Ya Adonai kita. Dikatakan di ayat liriknya ayat 29, Tuhan yang punya kerajaan. Kerajaan apa? Termasuk kerajaan iblis. Dia yang memerintah atas bangsa-bangsa, bangsa apapun juga. Termasuk juga bangsa-bangsa yang punya kekuatan supranatural. Bangsa-bangsa yang tidak nampak, roh-roh itu. Penguasa di udara, kerajaan angkasa itu. Dia Adonai, dia Tuhan. Dan kita sedang menantikan dia, Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja yang akan datang kembali. Maka kita pastikan dalam hidup ini, selama hidup ini apapun yang terjadi kepada kita, kita bisa memasmurkan namamu, memuji-muji Tuhan di tengah jemaat. Ayah memuji Tuhan di tengah jemaah, keluarga anak-anaknya, ibu, kakak-kakak rohani memuji Tuhan. Lalu bersama dengan adik-adiknya dalam ibadah live streaming online. Oh puji Tuhan dengan serius, dengan intensif, walaupun mungkin caranya sederhana. Entah satu lagu, ini sederhana. Memuji Tuhan dengan sederhana. Entah satu lagu, entah dua lagu. Itu bukan persoalan, yang penting adalah kita bersyukur, kita memasmurkan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Oleh sebab maut itu sudah dikalahkan. Pembunuh manusia dari semula sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Tidak perlu lagi kita berputus asa, merasa Tuhan meninggalkan kita dan sebagainya. Urusan kita adalah memuji-muji Tuhan. Apalagi dia pimpinan pujian, apalagi kalau dia pimpinan jemaat. Setiap pimpinan dalam bidang pelayanan memuji Tuhan di tengah-tengah jemaah yang dia pimpinnya itu. Oleh sebab keselamatan yang diberikan kepadanya oleh kurban Kristus. Yang sudah berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lirik ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dari Mazmur 22. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia.
Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Nah ini bentuk kata kerjanya tuh imperatif. Ini kata perintah, karena itu diakhiri ayat 24 ini diakhiri dengan tanda seru. Ini seruan, ini perintah seruan, suatu ajakan. Suatu ajakan. Takut akan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan dari maut, dari iblis, maka hati ini harus selalu terarah pada takut akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Baca Alkitab ini. Kita akan selalu diingatkan akan keagungan, kebesaran, keperkasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedahsyatan perbuatan Tuhan sebagai Adonai, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa alam semesta. Sehingga Raja Persia Ahasveros pun tidak berkuasa, dikendalikan. Haman yang sudah membuat sebuah surat dan dimeterai oleh Raja Ahasveros. Meterai pada zaman dulu itu sekali meterai sudah tidak bisa dicabut lagi. Tidak bisa dihapus. Bukan seperti model meterai sekarang ini. Oh, tanda tangan saya bleset. Aduh tintanya enggak anu. Kok salah ya salah. Dilepas meterainya. Dilepas, pelan-pelan dilepas. Ganti meterai. Tempel lagi, coba pinjem bolpennya, tanda tangan, bagus. Materai zaman dulu itu berupa cap. Ketika sudah nih materai itu perkara tidak bisa ditarik mundur lagi. Itu yang dikatakan Ahasveros. Tetapi ketika Tuhan membalikkan genosida itu, Tuhan juga membalikkan perintah raja. Raja harus membuat surat lagi. Dengan meterai lagi, semua orang Yahudi boleh melakukan perlawanan. Inilah sejarahnya hari raya Purim. Tuhan memeteraikan hidup kita dengan Roh Kudusnya itu. Sehingga hati ini selalu didorong untuk mempelajari kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan terus dipupuk dalam kehidupan kita. Memang up and down. Grafiknya bisa naik turun. Tetapi kalau kita lalai, kita lengah tidak membaca Alkitab hari itu kita bisa kemudian menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Karena itu sangat penting. Keselamatan yang kita terima itu membawa hidup ini takut akan Tuhan. Otomatis ini mendorong, ini memberi perintah kepada kita secara pribadi, secara mandiri untuk sungguh-sungguh memuji Dia dengan rasa hormat, dengan serius bersyukur, berterima kasih. Ayat 2 kata di ayat yang ke-24, pujilah Dia, kemudian muliakanlah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Memuji Tuhan bisa dilihat oleh semua orang. Saya tadi memuji Tuhan. Pendeta Bantu Eko Wayudiono memuji Tuhan, kita semua memuji Tuhan, ditayangkan, kita bisa terlihat memuji Tuhan. Tetapi memuliakan Tuhan, masih tanda tanya. Memuliakan Tuhan ini urusan bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ketika menghadapi situasi, kondisi yang memancing kegelisahan, yang memancing keputusasaan, yang memancing emosi, kemarahan kita. Apakah kemudian di saat-saat seperti itu orang bisa melihat kita
perilaku tutur kata kita, memuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan. Memuji Tuhan suatu hal yang luar biasa, tetapi jangan lupa seluruh aspek kehidupan kita, gerak-gerik tubuh kita ini, tutur kata, perilaku kita menjadi saksi memuliakan Tuhan. Ada dua istilah yang sebetulnya sama. Anak cucu Yakub. Anak cucu Yakub ini adalah kehidupan umat yang dilepaskan dari perbudakan. Perbudakan Mesir. Untuk mendapatkan janji Kanaan. Apakah kita orang-orang yang dilepaskan? Kita sudah dilepaskan, kita sudah mendengar itu tadi. Dan kita mendapatkan janji untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Kerajaan Allah itu. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu pengharapan kita. Siapapun kita, mungkin kita orang Kristen keturunan, karena ayah kita Kristen, karena opa kita Kristen. Karena kakek buyut, opa buyut kita Kristen. Atau memang dari dulu semua nenek moyang kita sudah Kristen. Seperti Yakub dan punya anak-anak semuanya, anak keturunan Yakub ini. Semua mendapat janji. Kalaupun kita Kristen karena kelahiran kita, seriuslah. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Alami secara pribadi ketebusan itu, pertolongan Tuhan. Dipindahkan dari dalam maut kepada hidup oleh sebab kurban Kristus itu. Sehingga janji itu adalah janji yang benar-benar direalisasikan dalam kehidupan kita. Istilah yang kedua, anak cucu Israel. Ini yang berbeda. Setelah dilepaskan dari perbudakan Mesir, Tuhan katakan, kamu akan menjadi umatku, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Katakan itu kepada seluruh kaum Israel. Kita sangat senang, gegap gempita, gagah ketika menyanyi, kita dipilih dari segala bangsa. Oh, luar biasa. Tapi apakah ini sekedar suatu nyanyian pujian kita dipilih dari segala bangsa? Nah, biarlah itu menjadi suatu penghayatan, menjadi suatu keyakinan, sehingga kita bersikap sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, melayani sebagai imam-imam. Hidup selalu dalam kemenangan sebagai raja-raja. Sebab kepada kita akan dijanjikan maut yang telah dikalahkan itu membuat kita memiliki janji kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama, kebangkitan kematian kedua, tidak ada istilah kebangkitan kedua. Di Wahyu 20, kematian kedua, kebinasaan kekal tidak lagi menguasai kita. Kita hidup selagi di bumi, kita bangsa yang terpilih, kita imamat rajani, kata 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9-10 itu. Kita menyanyi itu luar biasa, mari kita yakin, justru saat-saat di dalam penderitaan. Oh, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku anak cucu dari orang yang Engkau selamatkan. Aku menjadi Kristen, aku percaya kepadamu, Engkau sudah menebusmu. Dan aku anak cucu dari orang-orang yang melayani Engkau Tuhan. Aku imam, aku raja Tuhan, aku pilihan Tuhan. Dan aku akan memuliakan Engkau apapun yang aku alami dalam hidup ini. Inilah Mazmur 22. Bergerak dari keputusasaan dengan ayat-ayat dan lirik-lirik yang begitu banyak.
Tetapi kemudian ada lirik-lirik pengharapan. Dan kemudian ada lirik-lirik ajakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebagai raja dan imam di bumi. Imam besar kita Yesus. Raja segala raja kita Yesus. Karena itu kembali ditegaskan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Dan terakhir, gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Lirik yang ke-25, ayat 25, tolong dibacakan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Apa keadaan saudara? Keadaan saudara jijik, menjijikkan bagi orang lain. Dalam ibadah minggu juga disinggung oleh Bapak Pendeta Muda Agus Mulyono. Ayub. Semua orang salah sangka, sahabatnya bahkan salah sangka kepada Ayub. Di masa Yesus, Lukas 13 itu menyatakan ada orang-orang yang mati binasa dengan begitu mengenaskan, begitu mengerikan. Belum genosida, tetapi ini penguasa Pilatus itu sudah menghukum mereka dengan semena-mena. Ada orang yang salah. Orang yang merasa pasti ada dosanya dan sebagainya. Apakah orang-orang jijik kepada saudara? Ekstrimnya, kalaupun saudara berpakaian compang-camping, kalaupun mungkin saudara dalam penderitaan saudara, dalam kemiskinan saudara, tubuh saudara berbau keringat sekalipun, menggunakan pakaian yang tidak layak dan sebagainya, keadaan saudara sepertinya tidak ada artinya apa-apa. Kita lihat Yesus di atas kayu salib. Dia telanjang. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia telanjang. Bukan hanya berkeringat tapi berdarah. Bau anyir. Supaya saudara dan saya tidak putus asa dalam penderitaan dunia ini. Apapun keadaan saudara. Tuhan tidak jijik. Malah dikatakan dalam ayat ini, wajahnya itu tidak disembunyikan. Bukan dia pura-pura tidak tahu, tapi dia perhatian. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia perhatian kepada keadaan kita. Bukan hanya wajahnya, telinganya ini. Dia mendengar. Ketika orang itu, ketika saya, ketika saudara berteriak minta tolong kepadanya. Suster itu berteriak, Bapak Presiden, Bapak. Pak Presiden menghentikan laju mobilnya, turun. Apalagi Allah kita. Di dalam Yesus Kristus yang dia kurbankan di atas kayu salib juta. Berkeringat, berdarah, telanjang. Begitu sengsara, menderita, menjijikkan. Kata Yesaya 53. Orang tidak memandang muka, orang mengalihkan muka, buruk sekali mukanya. Untuk saya, untuk saudara. Dia tidak jijik kepada kita. Apapun keadaan kita, datang hampiri dia. Karena keselamatan dari dosa, penebusan dari maut itu, dari kuasa pembinasa, pembunuh manusia sejak semula iblis itu, sudah dikalahkan di atas kayu salib. Sehingga mari kita berpengharapan. Apapun seruan, tangisan, semua keadaan kita. Nyatakan itu kepada Tuhan, keluhkan kepada Tuhan. Sebanyak mungkin keluhkan.
tetapi tengahi dengan pengharapan dan akhiri dengan puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan menyanyi. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Tak terbilang apa yang Kau lakukan. Tak terukur kasih yang Kau berikan, kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Kalaupun tidak sembuh dari penyakit jasmani, sembuh dari segala penyakit rohani, kita masuk dalam fajar pagi kekekalan bersama Tuhan. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan, kurban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Sekali lagi, tak terbilang. Jangan ada seorang pun yang minder. Apapun keadaan saudara, datang kepada Tuhan. Pandang kurbannya di atas kayu salib itu. Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara. Dia menyendengkan telinganya untuk mendengar teriakan seruan saudara. Pada waktunya dia akan menolong. Tubuh-Mu dihancurkan, bilur-Mu berdarah, supaya aku disembuhkan. Dan mari sekarang kita arahkan pandang dan memuji Dia, hormati Dia. Allah yang terima pujian. Oh, terima kasih Tuhan. Kita membalas dengan takut kepada Dia, dengan gentar, dengan melayani Dia. Segala puji hormat, bagi-Mu Tuhan, Allah yang terima pujian. Ku rindu kami imam-imam-Mu Tuhan, mau melayani Engkau seumur hidup kami. Untuk kemuliaan-Mu segala puji hormat, tidak ada alasan untuk tidak bisa memuji Tuhan. Betapa mungkin menyedihkan, hina, rendah, tidak berdaya. Kalau engkau masih bisa memuji Tuhan, puji Dia dari hati yang terdalam. Puji Dia menjadi kesaksian di antara orang-orang yang mungkin juga ada yang sama-sama menderita di sekitar saudara. Memang ini berat.
Tapi ini janji Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kau dari dosa. Maka sekarang tinggal kita memuji-muji Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Wajahnya terarah pada kita. Dia mendengar teriakan kita. Tinggal tunggu saatnya. Fajar kemenangan, fajar pengharapan itu menanti kita. Sekarang masih dalam kegelapan malam pekat, tetapi fajar itu suatu kepastian. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Seluruh Alkitab ini janji Tuhan untuk saya, untuk saudara. Karena kita adalah umat miliknya, umat pilihannya, imamnya bagi kemuliaannya. Baik Bapak Ibu yang bisa berlutut, silakan berlutut. Berlutut di tengah-tengah jemaah keluargamu, ayah, ibu. Berlutut, ajari anak-anak memuji Tuhan. Mari kita akan berlutut, dan jika engkau tidak bisa berlutut, arahkan hati ini, tundukkan hati ini. Karena Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, penguasa segala yang ada. Tak terbilang apa yang kau lakukan, kasih yang kau berikan, kurbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Sekali lagi, tak terbilang, tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan, kurbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. oh segala puji hormat bagimu Tuhan. Puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat, Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu.
Memandang kepada salibmu, kepada korbanmu Tuhan. Uramaya Sikaramaya Sakaramaya. Kami mengingat Tuhan, lebih dari pertolongan, berkat-berkat apapun Tuhan, keselamatan, Iramaya Sikaramaya Sakaramaya, keselamatan dari dosa, ditebus dari maut itu Tuhan, dipindahkan dari maut, dari kegelapan pekat, kebinasaan kepada hidup. Ya, kami memiliki fajar pengharapan itu Tuhan. Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Engkau sudah menyerukan itu, sehingga kami tidak lagi harus berputus asa. Kami tetap Tuhan menaikkan doa kami dengan tekun Tuhan. Kami tetap Tuhan percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu Tuhan penderitaan kami. Engkau tahu tekanan hidup kami. Engkau tahu kedukaan kami Tuhan. Uramaya Sikaramaya Sakaramaya Sakaramaya. Kami juga tahu Tuhan, Engkau sudah menjamin semuanya dengan darah-Mu, dengan pilur-pilur-Mu Tuhan.
dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami yang menjijikkan karena dosa, kenajisan, kecemaran, oh Tuhan. Yang menyebabkan memang Tuhan, kami harus dihukum, kami harus menderita, kami harus menghadapi maut, kematian. Tapi Tuhan, Engkau tahu kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, melampaui semuanya itu, menutupi segala dosa pelanggaran kami. Karena itu kan iman kepada pengampunan dan penebusan-Mu, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Oh, namanya sikara namanya sakara, namanya sikara wantogira kaya sare namanya sakara paya sare. Namanya sikara namanya sakara dosa. Lumato ya siangkai namanya sakara atas batusi. Ikura baturi sira bataya sare bayas. Ikira balina basira bataya sare. Namanya sikara namanya sakara namanya sare. Engkau tahu semua sikara. Engkau melihat Tuhan, Yesus, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Engkau tidak malu menyebut kami saudara-saudara Tuhan. Dan itu Engkau Tuhan menjadi manusia berdarah berdaging untuk menebus kami. Apa yang kami lakukan kepada Tuhan, dosa pelanggaran kami, Engkau mengampuni Tuhan, Engkau mengampuni. Oh Tuhan, kami merendahkan diri kami, dengan takut, dengan gentar kami menghampiri Engkau Tuhan. Engkau memperhatikan kami, Engkau mendengar kami. Engkau memberikan kami puji-pujian penyembahan Tuhan. Walaupun masalah kami belum terselesaikan, tapi ya, saat ini malam ini kami berlutut, hati kami berlutut, pikiran kami berlutut takluk kepada-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Apakah kami sendirian? Apakah kami bersama keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak Tuhan, sebagai yang tertua di dalam rumah? Atau kami memang memimpin jemaat Tuhan? Apapun kami Tuhan, apapun keadaan kami mau Ramaya Sikara Ramaya Saka,
Kami mau mengalihkan keluhan-keluhan kami menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Menyembah, mengagungkan Engkau. Ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang mulia. Penderitaan kami tidak bisa dibandingkan dengan penderitaanmu di atas kayu salib. Bagi dosa seluruh manusia Tuhan, Engkau menanggung kutuk di sana, supaya kami tidak lagi hidup di bawah kutuk. Oh Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Apapun yang mau menindas kami, yang menyerang kami, kekuatan sehebat apapun, seganas apapun, sekejam, sekeji apapun, oh Tuhan, Engkau kuasamu, kendali kuasamu melampaui semuanya. Sebab Engkau adalah Adonai, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Oh, karena itu ada selalu pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seumur hidup kami Tuhan, kami hanya berterima kasih Tuhan. Kami mau lanjutkan hidup kami Tuhan, untuk meraih janji-Mu, oh, kerajaan-Mu. Kami mau melanjutkan hidup kami Tuhan, menjadi imam-imam, melayani-Mu Tuhan, bersaksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah saudara-saudara kami, di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Saat-saat seperti ini Tuhan, oh Tuhan, Engkau memakai hidup kami. Walaupun mungkin sederhana dalam bersaksi, tapi Tuhan tolong kami itu sungguh-sungguh. Pengurapan Roh Tuhan yang akan menolong kami. Ya, orang lain pun melihat kehidupan yang berbeda. Oh, Tuhan. Mereka boleh melihat keselamatan dalam hidup kami, keselamatan kekal itu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada jaminan bagi kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, oh Tuhan. Kami selalu memiliki pegangan dalam hidup ini. Engkau saja Tuhan, sekali untuk selama-lamanya, hanya Engkau saja, tidak ada yang lain Tuhan. Oh Tuhan, biarlah seluruh hidup ini, pikiran dan tindakan kami boleh menyatakan Engkau Tuhan.
Orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Bangsa kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Baik di tingkat masyarakat yang paling bawah sekalipun. Masyarakat yang menengah. Di mana kami bekerja, di mana kami bersekolah. Kami menjadi mahasiswa. Kami bekerja Tuhan mencari nafkah. Perusahaan dalam kedudukan apapun, sampai juga di pemerintahan Tuhan, kami mau menunjukkan hidup yang tidak putus asa. Apapun yang dihadapi, apapun yang dialami, Engkau yang nyata dalam semuanya. Oh Tuhan, kami memuji, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Yang mendengar segala keluhan kami, mendengar teriakan minta tolong kami. Engkau memberi damai, Engkau memberi ketenangan, oh Tuhan. Bahkan Engkau menghapus segala air mata kami, Tuhan. Uramaya sikarabaya sakarabaya. Uramaya sikarabaya sakar. Ada banyak air mata, Tuhan. Uramaya sikarabaya sakar. Uramaya sikarabaya sakarabaya. Engkau menghapus, Engkau memberi kekuatan, Engkau menghibur. Oh, sekarang. Karena kami tahu satu kepastian Tuhan. Maut sudah dikalahkan Tuhan. Fajar pagi kekal menanti kehidupan kami. Oh, terima kasih. Kami mau bersyukur lagi dan terus menerus bersyukur. Mengabdikan hidup ini kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, hati yang takut kepada Tuhan, gentar kepadanya. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri dan tetap menaikkan pujian ini. Sambil mata hati kami, pikiran kita tertuju kepada kurban yang sudah menang, menyelamatkan kita. Oh, dari kematian kekal, dari maut itu ada fajar pagi yang cerah yang menanti.
Kita nyanyikan pujian ini, segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk sekali lagi dengan ucapan syukur, dengan intensif, dengan sungguh-sungguh bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Mohon Bapak Pendeta Pembantu Eko Wahyudiono berdoa untuk kita semua. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya hati kami rindu untuk membalas segala kasih-Mu dengan mengatakan kami rindu bahwa hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Namun ampunilah Tuhan, terlalu banyak kelemahan kekurangan kami, sehingga tidak satu sisi pun dari kehidupan kami yang dapat Engkau lihat untuk dapat memuliakan nama-Mu. Malam hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan, disadarkan kembali bahwa Engkau sesungguhnya baik bagi kami. Sekalipun kami menghadapi realita, kenyataan hidup yang kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami banyak mengalami penderitaan, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami banyak persoalan. Dan ketika kami mengalami keseluruhan itu, seringkali kami berdoa, kami berteriak kepada Tuhan. Namun yang kami alami bahwa segala sesuatu itu tidak kunjung usai. Dan mudah bagi kami untuk berputus asa dan tawar hati dan menjadi kecewa. Namun malam hari ini kami diingatkan kembali. Sesungguhnya dalam situasi keadaan seperti itu, iman pengharapan kami ditantang untuk mempercayai Tuhan yang maha baik. Kami menyadari bahwa hari-hari kami seperti terintimidasi oleh kematian. Hari-hari yang kami lalui, kami merasa hidup ini dalam bayang-bayang maut. Kami bagikan domba-domba sembelihan yang setiap saat kehidupan kami bisa saja terenggut Tuhan. Namun kalau kami ada hingga saat ini kami ada. Sesungguhnya Engkau baik bagi kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbuat sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa tujuan Tuhan membuat kehidupan kami belum selesai untuk menyelesaikan seluruh tugas panggilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih
sesuai dengan kebenaran firman-Mu di segala situasi apapun. Roh Kudus, berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kehidupan kami memuliakan nama Tuhan melalui perilaku kami, melalui tutur kata kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kehidupan kami telah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, karena pada akhirnya melalui segala penderitaan dan persoalan kami, ada hal yang baik yang Tuhan sedang persiapkan bagi kehidupan kami semua. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami di tengah persoalan yang tidak menentu seperti saat-saat ini. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu menopang kami. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami juga mengalami pergumulan yang sama. Biarlah kami bersama-sama bergumul, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan kasih sayang itu menjamah kehidupan kami semua. Tuhan, mungkin saat-saat ini ada sidang jemaat-Mu Johor Lemah Putro. Nah, mungkin saudara-saudara kami seiman yang lain yang tengah mengalami pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, yang mungkin seolah-olah tidak mampu lagi mereka tanggung. Kami percaya Engkau baik dan Engkau sedang menjaga mereka semua. Berkati mereka, lindungi mereka seperti Tuhan telah melindungi, memelihara dan menjaga kami semua selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yusak Pundiono yang telah Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk mengajarkan kami, untuk kami boleh diberitahu isi hati Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami belajar di situasi apapun untuk bermazmur dan bersyukur karena segala sesuatu yang terjadi semuanya ada di bawah otoritas Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu terjadi atas kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa menjaga kehidupan kami untuk tetap bersukacita, bermazmur dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, puji hormat hanya bagi Engkau. Dan sekarang kami akan terima berkat. Berkat sepenuhnya Allah Tritunggal. Dari Bapa dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan Roh Kudus yang menghiburkan. Apapun kedukaan yang terjadi, apapun penderitaan yang terjadi. Roh Kudus bersama saudara, bersama saya, bersama kita. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ucapan syukur dan kami terima berkat ini. Amin. Selamat malam.